Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayuhal ikhwah al-mustami'in. Ayuhal ikhwah al-mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Masya Allah, kembali kita bersua dalam program kajian rutin setiap Selasa qabla asar bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala. Beliau akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja, kitab fikih yang bermadzhab Syafi'iyah. Dan kaum muslimin dan muslimah, alhamdulillah di kesempatan hari ini, hari Selasa, kita berada di tanggal 11 Jumadal Akhirah atau Jumadil Ula, Jumadil Akhirah atau Jumadil Tsani 1447 Hijriah, bertepatan Selasa tanggal ya, bertepatan di kesempatan siang menjelang sore hari ini tanggal 2 Desember 2025. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan. Sebelumnya kita dengarkan pembahasan tentang kafarah bagi orang-orang yang melepaskan puasa atau batal puasanya, dan apa denda sudah kita dengarkan ya kafarahnya. Dan kini kita akan dengarkan ya siapa saja orang-orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Dan kaum muslimin muslimah, masih pembahasan kitab Siam. Sebelum kita dengarkan pembahasannya, kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bi khair, hayakumullah wa barakallahu fiik. Nah, muwafiq barakallah ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, langsung saya kita dengarkan. Ini dia lanjutan kitab Siam atau kitab bab tentang puasa dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Ustaz langsung saja kita persilakan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan semua itu di siang hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Jumadi
al-akhir atau Jumadil Tsani. Tidak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan, ya, 2-3 bulan ke depan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah panjangkan umur kita, diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dengan bulan tersebut dengan penuh semangat dan bisa beribadah semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara bentuk persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan adalah tentu dengan mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengannya agar meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taqrib, ya, matan Abi Asy-Syuja' yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu taala, yang akan kita angkat materinya pada siang hari ini tentang masalah al-a'dzar al-mubihah lil fitri, uzur-uzur yang membolehkan bagi seseorang untuk tidak berpuasa ataupun dibolehkan bagi mereka untuk berbuka. Yang pertama kita sudah pelajari, ya, di sini beliau mengatakan wa man mata wa alaihi siyamun min Ramadan ut'ima anhu likulli yaumin mud. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Barang siapa yang meninggal dan dia masih punya hutang puasa daripada bulan Ramadan, maka memberikan makan, ya, setiap hari yang dia tidak berpuasa, satu harinya 1 mud. 1 mud ini sama dengan 600 gram, ya, sekilo kurang 400 gram. Ya, ini makanan pokok yang dimakan di tempat tersebut. Kalau di kita jelas adalah beras, ya, yang diberikan kepada fakir miskin. Sudah kita terangkan di poin yang pertama ini, ada 2 bentuknya seseorang yang meninggal dan dia punya hutang puasa. Yang pertama, dia memiliki uzur syar'i, ya, sehingga dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, seperti sakit, yang mana sakitnya ini adalah sakit yang berkelanjutan, butuh kepada waktu yang panjang untuk penyembuhannya, sehingga dia tidak bisa ataupun tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengganti hari tersebut, ya, di luar Ramadan. Kemudian qadarallah dia meninggal dunia. Nah, orang yang seperti ini dia tidak memiliki kewajiban apapun, ya, karena memang dia tidak punya waktu untuk menggantinya. Tidak punya kewajiban apakah dengan menggantinya ataupun dengan memberi makan, ya, yang kita istilahkan dengan membayar fidyah, ya. Yang kedua, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena uzur syar'i, ya, sebenarnya sakit yang tidak berkelanjutan dan dia sebenarnya mampu untuk menggantinya di hari yang lain di luar Ramadan. Namun karena suatu hal, karena faktor kelalaian ataupun hal-hal yang lain, sehingga dia tidak sempat untuk menggantinya, kemudian qadarallah dia meninggal dunia. Nah, yang kedua inilah yang dibicarakan oleh para ulama, ya, yang dia punya kewajiban untuk mengganti puasanya, dan dia punya waktu sebenarnya, cuman karena sesuatu lain hal dia tidak sempat mengganti dan dia meninggal dunia. Inilah keadaan yang dibahas oleh para ulama, terkhusus di poin yang kita bicarakan ini. Nah, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, seperti yang tertuang di dalam buku ini, bahwasanya seseorang yang memiliki hutang puasa dan dia mampu untuk membayarnya, cuman karena faktor-faktor tertentu dia tidak sempat untuk menggantinya, kemudian dia meninggal, maka dibayarkan hutangnya tersebut dengan cara memberikan makan setiap 1 hari 1 mud, ya, kepada orang miskin.
Ya, satu hari satu mud untuk satu orang miskin. Ya, di sini ada dua caranya, apakah kita memasak ya ataupun membeli yang sudah tersedia ya, komplit dengan nasi, lauk dan seterusnya, kemudian kita berikan kepada orang miskin yang berhak untuk menerimanya. Atau kita berikan dengan bahan yang mentah kemudian diolah oleh yang bersangkutan. Ya, kita punya dua pilihan terkait tentang masalah membayar fidyah ini. Ini yang disebutkan oleh beliau penulis di sini, ut'ima anhu likulli yawmin mud. Maka ia diganti dengan makanan setiap harinya adalah satu mud. Ya, satu mud. Kemudian juga pendapat daripada Asy-Syafi'iyah, ya, mereka mengatakan bahwasanya lebih utama apabila kerabatnya yang berpuasa untuk menggantikan orang tersebut. Ya, jadi yang menggantikan orang tersebut adalah dengan kerabatnya sendiri. Ya, dan menggantinya ini tentu dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa. Ini berdasarkan kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, ya, muttafaqun alaih, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia masih memiliki hutang puasa, maka hendaknya walinya yang berpuasa atas orang tersebut. Artinya dia menggantikan puasa ditinggalkan oleh orang tersebut. Ya, tentu di sini maksud daripada wali ini adalah ahli warisnya. Ketika yang meninggal itu adalah ayahnya, maka anaknya dan seterusnya. Ya. Namun apabila tidak, kalau seandainya walinya tidak melakukan hal itu, maka baru digantikan dengan memberi makanan kepada satu orang miskin satu hari satu mud, sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa. Kalau seandainya 7 hari, maka 7 kali. Ya, berarti 7 hari diberikan. Bisa jadi satu hari dikumpulkan untuk 7 orang, atau perharinya satu orang menjadi 7 hari. Satu hari satu orang. Juga pendapat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di dalam Sunan Tirmidzi, beliau radhiyallahu an mengatakan, man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'im anhu makana kulli yawmin miskinan. Ini pendapat daripada Abdullah bin Umar. Barang siapa meninggal dunia dan dia masih memiliki hutang pada bulan Ramadan, maka digantikan dengan memberi makanan setiap harinya kepada orang-orang miskin. Ya. Dan ini juga sama dengan pendapat daripada Abdullah bin Abbas, disebutkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya. Jadi satu mud itu sama dengan 600 gram. Ya, kalau kita bicara tentang masalah sa', satu sa' itu 4 mud dia. Ya, kalau satu sa' itu kalau kita anggarkan untuk kiloan, untuk amannya 3 kilo, ya, berarti kalau kita ingin anggarkan berapa satu mud, kurang daripada 1 kilo. Hitung-hitungannya adalah 600 gram untuk satu orang miskin setiap harinya. Dan ini jelas yang diberi adalah makanan pokok, kalau di kita jelas adalah beras. Ya. Baik, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menerangkan, wasyaikhu in ajaza anis saumi yuftiru wa yut'im an kulli yaumin mud. Ya. Di sini beliau bicara tentang masalah asy-syaikh, ini orang tua yang sudah renta. Ya, kalau kita lansia yang sudah lanjut usia. In ajaza anis saum, yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, yuftiru, maka dia boleh berbuka, wa yut'imu, dan digantikan dengan makanan angkul yaumin mud, setiap harinya adalah 1 mud. Ya, ini orang tua yang tidak lagi mampu untuk berpuasa karena keterbatasan fisik yang ada pada dirinya, sehingga dia diberikan uzur untuk tidak berpuasa, ya, tetapi dia harus menggantinya dengan
memberi makan setiap hari satu orang miskin, ya, sebanyak 1 mud 600 gram tersebut, ya. Nah, di sini jelas seseorang yang sudah lanjut usia apabila dipaksakan untuk dia berpuasa, dikhawatirkan akan memudaratkan kepada kesehatannya, sehingga dia dianggap seperti orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Maka orang seperti ini layak untuk diberikan rukhsah, keringanan. Ya, dia boleh untuk berbuka, ya, tidak berpuasa, tetapi dengan syarat harus mengganti puasanya tersebut, ya, berapa banyak yang dia tidak mampu untuk berpuasa, dengan memberi satu hari satu orang miskin. Ya, berarti kalau seandainya 10 hari dia tidak berpuasa, maka 10 orang miskin. Satunya 1 mud. Ya, boleh perharinya 1, boleh dikumpulkan 1 hari untuk 10 orang miskin. Kalau dia tidak berpuasa selama 1 bulan penuh, maka berarti disesuaikan dengan jumlah bulannya. Kalau seandainya jumlahnya 29, maka 29, kalau 30 berarti 30 hari dan 30 orang miskin. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang sangat memperhatikan tentang penganutnya terkait tentang masalah kemampuan di dalam melaksanakan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya beliau mengatakan rahimahullah, wal hamil wal murdi'. Ya, ini wanita yang hamil dan menyusui. Ini juga termasuk di antara orang-orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. In khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada. Jadi wanita yang hamil dan menyusui, jika dia khawatir akan dirinya, ya, kalau dia berpuasa dia khawatir kepada dirinya, aftarata, maka dia boleh untuk berbuka, yang hamil dengan yang menyusui ini, wa alaihimal qada, dan wajib bagi keduanya untuk mengganti puasanya tersebut. Fa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihimal qada wal kaffara an kulli yaumin muddun. Dan jika keduanya khawatir, al-hamil wal murdi' tadi, khawatir atas anaknya, kalau seandainya dia berpuasa, wanita hamil khawatir kepada janinnya tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Seseorang wanita yang dalam keadaan menyusui khawatir kalau dia menyusui akan berdampak kepada kualitas ASI-nya, ya, sehingga mereka mengkhawatirkan kepada anaknya. Maka beliau mengatakan rahimahullah, aftarata, mereka boleh berbuka, tidak berpuasa, wa alaihimal qada, dan wajib bagi keduanya untuk mengganti, wal kafarah, ya, dan juga untuk membayar denda. Ini kafarah, ini fidyah, an kulli yaumin muddun, setiap harinya 1 mud. Ya, di sini kalau kita perhatikan ada 2 hal yang berbeda, ya. Yang pertama, wanita hamil dan menyusui yang khawatir akan dirinya. Nah, kalau seperti itu keadaannya, maka wajib untuk dia diberikan udzur kepada dia untuk tidak berpuasa, tapi dia harus mengganti hari tersebut di hari yang lainnya. Tapi kalau seandainya dia khawatir kepada anak yang ada di kandungannya ataupun anak yang sedang dia susui, maka keduanya juga boleh untuk tidak berpuasa, wajib mengganti hari tersebut. Selain mengganti, dia juga harus membayar fidyah kafarah, setiap harinya adalah 1 mud untuk orang miskin. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat panjang, ya, permasalahan khilafiyah di antara para ulama terkait wanita hamil dan murdi' menyusui ini. Ya, mereka semua sepakat mengatakan bahwasanya kedua-duanya itu adalah orang yang berhak untuk mendapatkan rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Cuman yang mereka
perdebatkan adalah tentang apa kewajiban setelahnya. Apakah mengganti saja dalam kurung qadha atau mengganti juga dengan membayar fidyah, ya, atau membayar fidyah saja. Ya. Terkait dengan masalah ini ada 5 pendapat sebenarnya terkait untuk wanita yang hamil dengan murdi' ini. Tapi sebelumnya, ini kembali kepada masing-masing ya. Dalam artian kalau seandainya seorang yang hamil, ya, kemudian dia tidak merasakan apa-apa yang akan memudaratkan kepada kandungannya, janinnya, dan dia sudah melakukan konsultasi dengan dokter ahlinya, bahwasanya ketika dia berpuasa tidak akan memberikan mudarat kepada janinnya, maka dalam keadaan seperti itu, berarti rukhsah ini tidak ada untuk dia. Karena masing-masing orang berbeda-beda. Ada orang yang punya fisik yang lemah, ya, tapi sebenarnya secara umum dia berhak mendapatkan rukhsah. Cuman ketika dia merasa dirinya mampu, maka tidak ada masalah untuk dia tetap berpuasa. Ya, ini kalaupun seandainya dia ingin berpuasa dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan dia hamil, dalam keadaan yang menyusui, dipastikan dia harus berkonsultasi dengan dokter ahli terkait masalah ini. Ketika dokter mengatakan akan mudaratkan dirinya dan janin di kandungannya ataupun anak yang dia susui, maka rukhsah adalah jalan terbaik untuk dia ambil sehingga dia tidak perlu untuk berpuasa. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kita kembali kepada yang tadi, bahwasanya ada 5 pendapat dari para ulama tentang masalah ini. Wanita hamil dan menyusui, apa kewajibannya setelah dia mengambil rukhsah tersebut untuk tidak berpuasa? Ya, pendapat yang pertama adalah dia wajib mengqadha, mengganti puasanya, dan juga memberi makan kepada orang miskin setiap harinya yang dia tinggalkan. 1 hari 1 mud untuk 1 orang miskin. Ini pendapat daripada Imam Syafi'i, juga Imam Malik dan Imam Ahmad. Ya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jika wanita hamil dan menyusui takut sesuatu membahayakan dirinya, ya, maka wajib baginya mengqadha puasa saja, karena keduanya disamakan seperti orang yang sakit. Jadi kalau yang dia khawatirkan itu hanya dirinya saja, tidak janinnya dan juga anak yang dia susui, maka dia hanya perlu untuk mengqadha saja. Dia tidak perlu untuk membayar fidyah. Ini pendapat daripada ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat yang kedua, cukup mengqadha saja. Ya, ini pendapat daripada Imam Al-Auza'i, Al-Thawri, Imam Al-Thawri, Abu Hanifah, dan murid-muridnya. Pendapat yang ketiga, cukup memberi makan kepada orang miskin tanpa mengqadha, berarti membayar fidyah saja. Ini pendapat daripada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, Ishaq, dan juga yang sekarang Syekh Albani rahimahullah. Pendapat yang keempat, mengqadha bagi yang hamil, sedangkan bagi wanita menyusui adalah dengan mengqadha dan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Ini pendapat daripada Imam Malik dan juga ulama Syafi'iyah. Dan yang kelima, ya, ini yang paling ekstrim, tidak mengqadha dan juga tidak pula memberikan makan kepada fakir miskin. Ini pendapat daripada Al-Imam Ibnu Hazm rahimahumullahu jami'an. Nah, kalau kita perhatikan para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini, ya, apakah seorang wanita yang hamil dan wanita yang menyusui yang terbaik untuknya apakah mengqadha sekalian membayar fidyah atau mengqadha saja atau membayar fidyah saja, ya, atau sama sekali tidak membayar qadha dan juga tidak membayar fidyah. Ya, di sini pendapat-pendapat daripada para ulama tentang masalah ini, ya. Namun wallahu alam, ya, kalau kita perhatikan pendapat yang mengatakan cukup mengqadha saja tanpa menunaikan fidyah, ya, itu dalilnya paling kuat, wallahu alam. Ya, dalilnya paling kuat, wallahu alam. Dan ini juga merupakan pendapat yang disebutkan oleh para ulama seperti yang sekarang, seperti Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, juga Syekh Shalih Fauzan
dan Syekh bin Baz rahimahumullahu jami'an, dan juga merupakan pendapat daripada Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth wal Ifta. Jadi cukup untuk mengqadha saja tanpa menunaikan fidyah. Ya, ini bagi wanita yang hamil dan juga dia dalam keadaan murdi', yaitu menyusui. Ya, tapi kalau seandainya dia memilih hanya untuk membayar fidyah saja, juga tidak mengapa, karena memang ada pendapat ulama tentang masalah ini. Ya, tentu kondisi untuk membayar qadha ini adalah bagi wanita yang hamil dan menyusui dan dia mampu untuk menunaikan qadha. Ya, bagi wanita yang menyusui dan dia hamil, ya, kalau dia tidak mampu, maka hukumnya seperti orang yang sakit. Ya, hukum seperti orang yang sakit. Kalau seandainya tidak mampunya berterusan, maka seperti orang yang sakit berat, sehingga butuh kepada penyembuhan yang cukup lama. Sehingga dalam kondisi seperti ini dia bisa mengambil opsi untuk membayar fidyah saja. Ya, makanya kalau kita perhatikan di sini cukup banyak ya dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, ya. Cuman hal-hal seperti ini adalah masalah khilafiyah, tentu kita berlapang dada untuk orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita, ya, ketika mereka mengambil pendapat-pendapat yang lainnya. Yang pasti wanita yang hamil dan menyusui, ya, dia tidak perlu memaksakan dirinya untuk berpuasa, apalagi kalau dalam kondisi dia sudah kepayahan dan kesusahan, ya, apalagi kalau seandainya dokter sudah mengesahkan bahwasanya dia tidak akan mampu untuk berpuasa. Kalau dia berpuasa akan memberikan mudarat, ya, kepada dirinya dan kepada anak yang dia kandung dan juga kepada anak yang dia susui, ya. Jadi ini diantara pendapat-pendapat para ulama tentang masalah ini. Dan di dalam kitab ini, Matan Abi Syuja, ketika seorang wanita hamil dan menyusui dan dia khawatir kepada dirinya saja, maka dia wajib untuk mengqadha saja. Tapi kalau seandainya dia mengkhawatirkan kepada anak janin yang dia kandung dan juga kepada anak yang dia susui dengan dirinya sendiri, maka dia wajib untuk mengqadha dengan kafarah sekalian. Kafarahnya atau fidyahnya adalah memberi makan setiap hari satu orang miskin sebanyak 1 mud, ya, lebih kurang 600 gram. Di sini beliau mengatakan wa huwa ritlun wa thuluthun bil iraqi. Ini kadarnya. Ya, dia bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Jadi ini kembali kepada masing-masing. Walaupun secara umum wanita hamil dan murdi' diberikan keringanan, tapi kalau seandainya dia merasa mampu untuk berpuasa dan sudah disahkan oleh dokter dia boleh berpuasa, tidak akan memudaratkan, maka dia boleh berpuasa. Tapi kalau seandainya tidak seperti itu, dia boleh berbuka dan mengambil uzur, dan ada kewajiban-kewajiban kepada dirinya, ya, boleh dia mengqadha saja, ini lebih kuat dalilnya wallahu alam, dan juga dia boleh membayar fidyah saja atau dia menggabungkan di antara keduanya. Pendapat yang mengatakan bahwasanya wanita hamil dan murdi' ini tidak harus mengqadha dan juga tidak membayar fidyah, ini pendapat daripada Ibnu Hazm. Tentu ini perlu kepada penelitian, ya, terhadap pendapat ini yang lebih detail, ya. Wallahu alam. Baik, kemudian yang terakhir di sini setelahnya beliau mengatakan wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Ya. Di sini beliau menyebutkan tentang seseorang yang dalam keadaan musafir. Ya, pertama orang yang sakit, wal marid, wal musafiru, dan juga orang yang musafir. Safaran tawilan, yang bepergian dengan jarak yang jauh. Ya, di sini jarak yang jauh ini adalah jarak qasar, jarak yang seseorang boleh untuk mengqasar salatnya. Nah, itu maksudnya. Ya, safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Jadi kedua-duanya, orang yang sakit ini dia boleh untuk tidak berpuasa, dia boleh berbuka, dan wa yaqdiyani, ya, dan dia juga harus mengqadha hari tersebut, hari yang dia tidak berpuasa tersebut. Ya.
Nah, ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Ya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum asyahra falyasum. Maka barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya bulan itu, melihat anak bulan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ya. Dan barang siapa yang sakit, wa man kana maridun aw ala safar, atau dia dalam perjalanan, ya, kemudian dia berbuka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Ini dikatakan qada tadi. Karena qada itu adalah melakukan atau melaksanakan sebuah ibadah tidak pada waktunya. Jadi ibadah-ibadah tertentu yang ada waktunya, kalau dilakukan di luar waktunya itu, maka namanya qada. Tapi kalau dilakukan pada waktunya, itu namanya ada, menunaikan berarti. Jadi orang-orang yang sakit, ya, di bulan Ramadan yang dia tidak mampu untuk berpuasa, ini orang diberikan rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi nanti setelah Ramadan, ketika sakitnya sudah hilang, dia wajib untuk menggantinya sesuai dengan hari yang dia tidak berpuasa. Sama halnya dengan orang yang safaran, yusafiru, dia melakukan perjalanan yang panjang. Ya, perjalanan panjang ini kalau kita lihat juga cukup ini perbedaan pendapat di antara para ulama jarak qasar ini, tetapi yang rajih wallahu alam ini kembali kepada uruf ataupun kebiasaan orang-orang yang ada di situ. Selama masyarakat Islam mengatakan ini adalah safar, berarti boleh mengqasar, seperti itu, ya. Dan di sini kalau kita perhatikan, orang yang sakit ada 3 keadaannya. Ya, yang pertama sakitnya ringan atau sakit yang tidak ada kaitan dengan puasa, tidak berpengaruh pada puasanya. Ya, artinya puasanya ini tidak berpengaruh pada sakitnya, maka pada perkara ini maka dia tidak boleh untuk berbuka. Ya, sakit-sakit yang ringan seperti flu, sehingga kalaupun dia berpuasa tidak ada masalah. Dan tidak ada kaitannya di antara dia puasa dengan dia sakit yang seperti ini. Nah, sakit yang ini dia tetap wajib untuk berpuasa. Ini bukan sakit yang diberikan udzur untuk tidak berpuasa. Kemudian apabila dia berpuasa, maka akan bertambah sakitnya atau semakin lama sembuhnya. Nah, ini yang sakit yang diberikan udzur tadi. Ya, yang mana kalau dia berpuasa itu akan memudaratkan dirinya. Ya, sehingga nanti masa penyembuhan untuk dirinya semakin lama kalau dia berpuasa. Nah, kondisi ini dibolehkan untuk dia berbuka. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, apabila dia berpuasa, maka akan menyebabkan kematian bagi dirinya atau sangat berat. Ya, dengan puasa tersebut dalam kondisi yang seperti ini. Maka dalam keadaan seperti ini, orang yang sakit seperti ini dia wajib untuk berbuka. Ya, kalau yang kedua tadi dia masih diberikan pilihan gitu. Ya, di antara berpuasa ataupun tidak. Tapi kalau yang ketiga ini, ya, dia sakit berat, yang mana kalau seandainya dia berpuasa akan menyebabkan kematiannya, ya, kondisinya sudah sangat parah dan kepayahan, maka dia wajib untuk berbuka. Dia tidak boleh untuk berpuasa. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum. Ya, janganlah kalian membunuh diri kalian. Jadi kalau seandainya memang sakitnya parah, dokter sudah mengesahkan kalau dia berpuasa akan memudaratkan kepada penyakitnya, maka dalam kondisi seperti ini dia tidak boleh berpuasa. Kalau dia berpuasa, ya, dalam keadaan dia mengetahui tentang hal ini, maka bukan pahala yang didapatkan, justru malah dosa. Dia sama dengan membunuh dirinya. Ini 3 kondisi sakit
yang kedua dan ketiga itu diberikan uzur tadi. Tapi yang kedua masih diberikan pilihan kepada orang tersebut apakah dia berpuasa ataupun tidak. Ya, ini tergantung kepada kondisi tubuhnya. Yang ketiga, ya, ini yang tidak dibolehkan sama sekali untuk dia berpuasa. Dia wajib mengambil uzur tersebut. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tentang masalah safar, ya. Safar yang dibolehkan dalam mazhab Syafi'i untuk seseorang tidak berpuasa adalah safar yang dibolehkan dia untuk mengqasar salatnya. Ya, kalau kita lihat dalam buku-buku fikihnya Syafi'i, jaraknya dalam jarak kurang lebih 85 sampai 90 kilometer jaraknya. Nah, itu yang dibolehkan, itu jarak qasar namanya. Ya, namun seperti kita sampaikan yang lebih rajih wallahu alam ini dikembalikan kepada uruf. Ya, uruf itu maksudnya kebiasaan yang ada di situ. Kalau saatnya orang mengatakan dia safar, maka itu adalah safar. Ya, ya pernah kita contohkan kalau seandainya kita sekarang berada di Panam, pergi ke Rumbai contohnya, tentu ini bukan safar karena masih dalam satu kota. Ya, tapi kalau seandainya kita pergi daripada Panam ke luar, contoh ke Bangkinang ataupun seterusnya, itu namanya safar. Kalau orang mengatakan dia sudah safar. Ya, nah ini kembali kepada uruf tadi. Banyak pendapat-pendapat ulama tentang masalah ini, tetapi wallahu alam yang lebih rajih kembali kepada uruf kebiasaan yang ada di situ. Nah, ketika seseorang melakukan safar, ya, apapun alat transportasi yang dia gunakan. Kalau zaman sekarang jelas sudah semakin ringan gitu ya. Jarak tempuh yang digunakan oleh seseorang ketika dia berangkat daripada Pekanbaru contohnya ke Jakarta menggunakan pesawat terbang mungkin dalam 1 jam lebih kurang dia sudah sampai. Tentu dengan kecanggihan teknologi alat transportasi ini juga akan berdampak kepada beban daripada safarnya. Tapi secara umum disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam safar itu adalah qit'atun minal azab. Dia adalah bahagian daripada azab. Maka kita akan merasakan kecapean, kesusahan. Nah, tentu secara keadaan orang-orang yang safar sebenarnya apapun alat transportasi yang dia gunakan ketika safar, dia berhak untuk mendapatkan keringanan ini untuk tidak berpuasa. Ya, dan ini kembali kepada masing-masing orangnya. Ada orang yang kadang-kadang karena fisiknya lemah, sekalipun canggih alat yang dia gunakan untuk bersafar, dia juga akan merasakan kecapean dan seterusnya. Ya, ada juga orang yang tidak seperti itu. Ya, ini sebenarnya orang yang safar secara umumnya dia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Ya, makanya di sini kalau kita perhatikan beliau mengatakan rahimahullah wal marid wal musafiru safaran tawil, ya, safaran tawilan, perjalanan yang panjang, yuftirani wa yaqdiyani, maka dia boleh berbuka dan dia mengganti harinya tersebut, mengganti hari yang dia tidak berpuasa tersebut, ya, sesuai dengan jumlah harinya, ya. Oleh karena orang-orang yang safar dengan safar ini, safar yang panjang, maka dibolehkan untuk dia berbuka dan diwajibkan dia untuk mengqadha hari-harinya. Ya, dan ini di antara orang-orang yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Ya, yang pertama tadi yang sudah kita pelajari adalah syekh, ini yang tua renta, ya, yang sudah lansia. Maka kalau kita memiliki orang tua yang sudah lansia, apalagi kalau seandainya dia sudah tidak menyadari tentang hal-hal tertentu, ya, tidak paham dengan apa yang terjadi contohnya, maka orang tua yang seperti ini adalah orang tua yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Ya, maka dia wajib untuk membayar fidyah. Karena kalaupun seandainya dia dibebankan untuk mengqadha, jelas tidak akan mampu, ya. Makanya dia diharuskan untuk membayar fidyah, wa yut'imu an kulli yaumin mud, untuk fakir miskin, ya. Kemudian yang kedua dan ketiga yang kita bicarakan tadi adalah al-hamil wal murdhi'ah, wanita yang hamil dan menyusui. Ya, kalau seandainya dia khawatir kepada dirinya,
maka dia wajib untuk qada. Kalau seandainya dia khawatir kepada dirinya dan anaknya, janinnya dia kandung, anaknya disusui, maka dia wajib untuk qada dengan bayar kafarah, itu fidyah sekalian. Dan sudah kita terangkan bahwasanya ada 5 pendapat ulama tentang masalah ini. Yang paling rajih wallahu alam adalah yang mengatakan hanya mengqada saja. Apakah wanita yang hamil ataupun yang murdia, yang sedang menyusui, ya. Karena memang orang-orang yang seperti ini, ya, kenapa mereka diberikan keringanan? Karena memang mereka layak untuk mendapatkan keringanan tersebut. Ya, wanita yang sedang hamil tentu janinnya perlu nutrisi yang cukup. Dikhawatirkan nanti kalau dia berpuasa terputus asupan nutrisi tersebut. Dan juga bagi wanita yang sedang menyusui. Ya, cuman yang diperdebatkan para ulama tentang masalah kewajibannya setelahnya. Apakah qada saja ataupun bayar fidyah saja? Apakah kedua-duanya sekaligus? Ada juga yang mengatakan seperti yang kita nukilkan tadi pendapat daripada Ibnu Hazm rahimahullah, tidak wajib mengqada, tidak wajib untuk bayar fidyah. Tapi yang rajih seperti yang kita katakan, dia adalah mengqadanya. Apalagi kalau seandainya dia mampu dan punya waktu untuk melakukannya. Baik, kemudian yang keempat dan kelima, ya, ashabul a'zar, dia adalah al-marid wal musafir. Ini marid yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa adalah sakit yang panjang, ya, yang butuh kepada kesembuhan yang juga cukup panjang, ya, yang mana kalau seandainya dia berpuasa akan memudaratkan kepada dirinya, maka dia diberikan pilihan, sebaiknya dia mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa dan dia mengganti dengan hari yang lainnya. Juga orang yang sakit yang memang disahkan kalau seandainya dia memaksakan diri untuk berpuasa justru akan menimbulkan kebinasaan bagi dirinya. Nah, ini orang wajib untuk tidak berpuasa. Ya, berarti dia harus menggantinya di hari yang lain atau minimal dengan dia membayar fidyah. Kalau sakitnya sudah sembuh gitu, ya. Nah, kemudian yang kelima adalah al-musafir. Seseorang yang melakukan perjalanan yang panjang, ya, perjalanan panjang ini maksudnya adalah perjalanan yang dibolehkan bagi seseorang untuk mengqashar salatnya, ya, maka dalam keadaan seperti itu dia boleh untuk berbuka dan mengganti puasanya di hari yang lain. Sebenarnya kita katakan tadi bahwasanya yang rajih di sini adalah seseorang yang melakukan perjalanan yang panjang sesuai dengan urufnya, uruf kebiasaan yang ada di situ. Kalau seandainya masyarakat mengatakan itu adalah safar, maka dia safar. Kalau tidak, maka dia bukan safar. Ya, jadi tidak ditentukan dengan jaraknya. Ya, baik, mungkin demikian. Ini 5 orang yang disebutkan dengan ashabul a'zar, orang-orang yang diberikan uzur untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah asy-syaikh yang tua renta, yang kedua adalah al-hamil murdi', wanita yang hamil yang menyusui. Kemudian yang keempat dan kelima adalah al-marid wal musafir, orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya menyampaikan dan seluruh para pemirsa mendengarkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala dan kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan menjadi bekal seperti yang disampaikan oleh beliau di awal tadi, ya. Kurang dari 3 bulan lagi kita akan memasuki waktu untuk berpuasa, yaitu di bulan Ramadan, ya, syahrul Ramadan, syahrul siyam wa syahrul mubarak. Baik, semoga menambah khazanah ilmu kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Ya, untuk pertanyaan mohon maaf tidak bisa kita lanjutkan, berhubung 1 menit lagi kita akan memasuki waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Untuk itu kita cukupkan pembahasan Kitabus Shiyam dari kitab Al-Ghayah wat Taqrib. Insyaallah akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Jazakumullah khair untuk kaum muslimin muslimah pendengar Radio Hidayah dan pemirsa, dan sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.